Kalau saya sih kalau di perusahaan tuh melihatnya gini, seorang leader pun dia adalah bagian dari tim gitu. Jadi ada jiwa teamworknya juga di situ. Ya dia bukan hanya eh, nyuruh-nyuruh doang, tapi dia sendiri diem gitu ya, malah dia mengerjakan hal yang gak ada gunanya. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Aisyah di YouTube channel Dunia Leadership Coaching. Oke teman-teman, kali ini kita mau bahas nih mengenai semboyan yang disampaikan oleh Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantoro. Nah, itu maksudnya apa ya? Bisa nggak sih diterapkan di dalam leadership gitu kan ya di suatu perusahaan? Sebelum itu, kita simak yang berikut ini dulu ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Oke teman-teman, kembali lagi nih. Kita sekarang sudah bersama Coach Aditya Amijaya. Kita sapa dulu yuk coachnya. Halo Coach Adit. Halo Aisyah, apa kabar hari ini? Baik Coach, selalu sehat walafiat, alhamdulillah. Coach Adit gimana Baik kabarnya? juga, sehat walafiat, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah ya Coach ya. Agenda bulan ini sampai akhir bulan gimana Coach? Dikit lagi akhir bulan nih. Ada rencana jalan-jalan kah? Jalan-jalan mah nggak perlu akhir bulan sih. Oh, berarti bisa kapan saja ya Coach ya Iya. jalan-jalan. Bebas-bebas aja. Saya sih. Oke Coach, kali ini kita mau bahas nih mengenai kan Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantoro pernah menyampaikan semboyan ya Coach ya, semboyan yang Ing Arso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso, sama Tuturi Handayani. Itu sebenarnya bisa nggak sih kita masukkan ke dalam perusahaan atau leadership gitu Coach? Ya. Itu 3 semboyan Ki Hajar Dewantara itu kan awalnya memang di dunia pendidikan ya. Berkaitan dengan pendidikan gitu maksud saya. Terutama semboyan itu untuk para guru-gurunya ya. Bagaimana mereka sebagai guru itu sikap mereka kepada murid-muridnya itu dari 3 semboyan itu ya. Iya Coach, benar. Itu kan sebetulnya kan guru juga sebagai pemimpin ya di kelas. Yang memimpin kelas siapa sih? Guru. Jadi 3 semboyan tersebut gitu ya. Yang pertama tadi apa? Ing Arso Sung Tulodo. Itu kan artinya kan seorang guru harus bisa memberikan teladan di depan dia gitu kan, depan. Yang tengah Ing Arso Mangunkarso. Ing Ing Madya Coach. Ya ampun. Ing Madya Mangunkarso itu kan Iya. berarti di tengah-tengah dia berjalan berbarengan. Artinya seorang guru juga dia tetap bagian dari kelas itu sendiri gitu ya. Jadi berbarengan bersama dengan muridnya gitu ya, mendampingi muridnya. Berarti ya Coach ya. Kemudian yang belakang Tuturi Handayani. Jadi seorang guru juga harus mendorong gitu ya, bukan mendorong gitu ya. Kirain dijorokin gitu Coach Itu muridnya. secara metafora aja gitu. Sebagai pemimpin guru itu ya dia memberikan teladan, kemudian dia juga bisa mendampingi muridnya gitu ya, bersama-sama gitu ya dengan muridnya, bagian dari kelas tersebut gitu ya. Kemudian yang ketiga itu dia memberikan dorongan gitu ya dari belakang sebagai seorang guru gitu. Nah ini bagaimana diterapkan kepada leadership? Wah jelas bisa banget ya. Kadang kan itu juga memang awalnya kan juga berkaitan dengan leadership juga ya sebagai seorang guru. Bisa diterapkan dalam leadership di perusahaan atau di organisasi? Bisa banget gitu. Berarti prosesnya juga sama gitu Coach. Gimana sih caranya dalam perusahaan ya, misalkan nih kita menerapkan nih leadership itu di semboyan yang pertama nih, Ing Arso Sung Tulodo. Itu maksudnya gimana Nah Coach? itu kan kalau proses sih bisa berbeda-beda ya. Dengan di dunia pendidikan, dengan di dunia bisnis atau pekerjaan. Yang penting konsepnya substansinya sama gitu. Ya, dia seorang pemimpin memberikan teladan, menunjukkan sebagai role model gitu. Yang pertama itu yang di depan. Role model ya yang paling utamanya adalah bagaimana mereka bisa menyontohkan dirinya dari sisi value dia sebagai pimpinan dan value perusahaan gitu ya. Bagaimana itu dia bisa contohkan ke timnya. Nah, itu yang utamanya itu. Berarti untuk leader sendiri atau pemimpin sendiri dia harus menjadi orang yang perfeksionis dulu atau enggak, gimana Coach? Karena kan dia mau memimpin nih. Bukan perfeksionis sih. Yang dia sebagai contoh hidup dari visi misi value perusahaan gitu, utamanya itu. Terus ya contoh hidup dari kompetensi dalam pekerjaannya, dalam bidangnya dan seterusnya gitu. Berarti kesesuaian kali ya Coach ya. Kesesuaian dari
value perusahaan, Betul. tentang kompetensi si leadernya juga. Betul. Akhirnya dia menjadi teladan gitu ya untuk timnya. Kalau misalkan leadernya nggak punya itu semua, berarti nggak bisa jadi contoh ya coach ya. Ya nggak bisa di depan ya. Iya, nggak bisa di depan. Oke, sekarang yang kedua itu yang berada di tengah ya coach ya. Ingmadio Mangunkarso. Itu posisi leader maksudnya bagaimana coach? Kalau saya sih kalau di perusahaan itu melihatnya gini, seorang leader pun dia adalah bagian dari tim gitu. Jadi ada jiwa teamworknya juga di situ. Ya dia bukan hanya nyuruh-nyuruh doang, tapi dia sendiri diem gitu ya, malah dia mengerjakan hal yang gak ada gunanya atau apa gitu. Tapi dia betul-betul terlibat dalam tim tersebut gitu. Jadi dia juga bagian dari teamwork gitu ya, dari tim member di situ juga gitu, bukan hanya dia sebagai tim leader, juga tim leader tapi tim member juga. Jadi dia benar-benar mendampingi timnya dalam bekerja gitu ya. Mendampingi itu macam-macam ya prosesnya gitu ya, mengcoaching, mendevelop dan seterusnya gitu loh ya. Ya dan juga ya dia juga memang menunjukkan kompetensinya di situ gitu, sehingga timnya juga berasa leader itu juga bagian dari tim yang berkontribusi gitu. Berarti misalkan ada suatu problem gitu, dicari jalan keluarnya, berarti di posisi ini ya leadernya ya coach ya, di posisi tengah gitu ya, gimana caranya untuk menemukan solusi dari problem tersebut gitu ya coach ya. Berarti emang benar-benar harus bekerja sama ya coach ya. Kalau yang terakhir coach, Tuturi Handayani, dia kan sebagai pendorong dari belakang ya gitu. Jadi dalam hal ini di seorang leader itu juga sangat penting untuk bisa memberikan kesempatan pada timnya itu untuk tampil, untuk maju gitu kan. Dia mendorong dari belakang, dia di belakang layar lah, atau di bawah, bukan di bawah layar ya, tapi di bawah panggung, yang di atas panggung itu timnya gitu. Ya di situ prosesnya macam-macam, mendevelop juga, mengcoaching juga, memotivasi gitu ya, memastikan agar timnya itu memang layak untuk tampil di atas panggung itu gitu. Oke, misalkan ketiga ini itu ada yang dimiliki sifat leadernya, ada yang enggak. Misalkan si leader itu cuman punya sebagai contoh nih, tapi dia nggak mampu nih menjadi posisi tengah dan terakhir, itu akan mempengaruhi apanya coach? Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Ya hanya sebagai inspirator aja akhirnya ya. Ya maksudnya gini, inspirator tapi akhirnya lama-lama kan timnya juga ini ya, merasa ada something yang kurang nih gitu. Apa itu gitu kan. Jadi bukan hanya jadi teladan aja dong gitu, cuman bagaimana supaya saya juga bisa jadi seperti dia gitu. Berarti memang ketiga semboyan ini harus dimiliki dari leader itu dong coach, agar bisa berkesinambungan dan akhirnya tercapainya tujuan dari timnya itu juga ya coach ya. Ya tergantung konteksnya juga, cuman ketiga-tiganya itu harus dimiliki, ketiga skill atau kompetensi ini ya, atau ketiga peran ini gitu ya, bisa diterapkan dalam kondisi yang masing-masing yang cocok. Nggak mesti dalam satu waktu ketiga-tiganya kan, tergantung konteks dan situasinya gitu. Iya, benar. Bisa dia berpindah-pindah gitu. Kalau misalkan timnya lagi drop gitu ya, down, berarti posisi leadernya yang terakhir ya coach ya? Ya bisa yang ketiga, yang kedua bisa yang terakhir gitu ya. Berarti emang disesuaikan dengan kondisi di lapangannya gitu ya coach ya. Oke coach, menarik banget nih pembahasan hari ini. Kalau saya mau mengikuti pelatihan coaching bagaimana nih coach? Ya, jadi ya seperti yang sudah saya katakan di segmen-segmen sebelumnya ya,
atau di tayangan-tayangan yang sebelumnya, bahwa belajar coaching itu bukan hanya untuk menjadi seorang coach profesional, tapi juga sangat penting dipelajari oleh para leaders ya, sehingga bisa mereka terapkan dalam kepemimpinan mereka sehari-hari. Seperti itu tadi ya, dia memberikan teladan, dia bisa mengcoaching timnya, dia bisa mendevelop timnya, bisa memberi kesempatan timnya untuk tampil. Itu semua sebetulnya adalah prinsip-prinsip coaching juga loh gitu. Jadi silakan buka di website kami www.corporaconsulting.com, cari di bagian certification program ya, cari coaching yang berbasiskan ICF. Di situ ada yang 75 jam pelatihan. Silakan daftar. Oke, Coach Adik, terima kasih ya Coach atas informasi yang diberikan nih, ilmunya yang pada kali ini. Oke, kalau teman-teman nih khususnya leader ataupun teman-teman yang memiliki pertanyaan seputar leadership, coaching, teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar dan bisa dibahas untuk next episode berikutnya. Oke teman-teman, sampai jumpa pertemuan kali ini. Jangan lupa subscribe dan dukung channel ini agar terus tumbuh dan berkembang. Saya Aisyah Ramawati dan saya Aditya Mijaya. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.